Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Maret 2021. Mengampuni, maka kita pun diampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Daniel 3 ayat 25, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 43. Dan Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali kita sebagai orang tua menasihati anak-anak kita, jika bersalah segeralah meminta maaf. Dan jika ada yang bersalah kepada dirinya, kasihlah dia maaf dan ampuni. Sungguhkah semudah itu, saudara? Kalau anak-anak pasti sangat mudah melakukannya dan dengan sangat mudah langsung melupakannya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang tua, saudara? Mampukah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Petrus di dalam Injil hari ini pasti mengalami sendiri bagaimana orang yang telah berbuat salah kepadanya. Dan ini pasti dialaminya berkali-kali, sehingga dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Matius 18 ayat 21. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat 22. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan adalah sebuah kata yang sangat mudah sekali diucapkan, tapi tak mudah dilakukan, saudara-saudara. Justru pengampunan, memaafkan orang yang telah menyakiti kita, merupakan suatu tindakan nyata dari perbuatan kasih. Penjelasan Yesus tentang pengampunan sebanyak 70 kali ini, 70 kali 7 kali ini, memiliki makna pengampunan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu lagi menghitungnya. Berhentilah mengingat-ingat akan angka-angka itu. Dan teruslah mengampuni dan mengampuni terus. Setelah kita mengampuni, kita tak perlu lagi melihat kesalahannya yang lalu, saudara-saudara. Kita lupakan sama sekali. Seperti halnya seorang anak yang mengampuni temannya. Dia tak lagi memikirkan atau merisaukannya. Justru kembali akrab, bercanda ria, dan bersama-sama lagi bermain. Dalam pengampunan, tak ada lagi kita menyimpan rasa sakit atau masih menyimpan dendam. Karena pengampunan berarti melepaskan seseorang dari suatu kewajiban. Sedangkan dalam konteks keuangan, pengampunan bisa diartikan sebuah gagasan mengenai pembatalan hutang atau penghapusan hutang. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang merasa sulit melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Ini karena terlalu besar luka hati yang dirasakan atau menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Kita bisa belajar melalui kehidupan Yusuf, orang yang memiliki pengalaman hidup yang teramat pahit karena disakiti, dilukai, diperlakukan jahat oleh orang lain. Bahkan saudara-saudara, oleh saudara-saudaranya sendiri. Meski demikian, Yusuf tidak pernah melakukan pembalasan, tapi mengampuni
mengampuni kesalahan orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Dalam Kejadian 41 ayat 51 dinyatakan bahwa Yusuf memberi nama anak sulungnya Manasseh, yang artinya Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, termasuk juga melupakan kesalahan orang lain dan mengampuni. Melalui perenungan hari ini saudara-saudara, di masa prapaskah, masa olah batin, kita semua diajak untuk merefleksi diri kita. Apakah kita masih menyimpan luka di hati akibat disakiti orang lain? Apakah kita masih menyimpan rasa benci dan dendam kepada orang yang telah bersalah kepada kita? Hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Matius 18 ayat 33. Jangan sampai kita diperhadapkan dan diserahkan kepada algojo saudara. Mari kita mau memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita sebagai tindakan nyata kasih kita. Dengan demikian kita pun akan diampuni dengan tidak mengingat-ingat lagi atas kesalahan mereka. Tuhan Yesus, beri kelembutan hati bagi kami agar dapat mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.